Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ruang Zoom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Penilaian Prestasi Kerja, Kompensasi, dan Promosi Jabatan. Ya, materi yang pertama yaitu latar belakang munculnya manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia itu uh, pertama kali muncul karena tonggak sejarah, ya adanya tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia, yaitu timbulnya revolusi industri di Inggris. Dan dampak revolusi industri itu tidak hanya berubah dari segi cara produksi, tetapi juga dalam penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi mungkin kalau sebelumnya itu sumber daya manusianya belum dikelola dengan baik, tetapi setelah revolusi industri ini terjadi, ya maka adanya perbaikan ya, baik itu dari penanganan sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia ini dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi, ya, atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan dalam penanganan sumber daya manusia. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian prestasi kerja. Ya, jadi apa itu penilaian prestasi kerja? Ya, secara definisi, penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Ya, jadi penilaian prestasi kerja ini adalah suatu bentuk evaluasi ya, untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh para karyawan, atau kalau di sekolah kinerja dari guru-guru atau tenaga kependidikan. Ya, kemudian indikator penilaian prestasi kerja. Jadi ada beberapa indikator mengenai penilaian prestasi kerja. Yang pertama itu merupakan evaluasi terhadap perilaku prestasi kerja dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Jadi indikator yang pertama itu ya merupakan suatu evaluasi, ya evaluasi terhadap kinerja seseorang atau individu, ya terhadap potensi atau pengembangan yang akan dilakukan. Kemudian merupakan suatu proses estimasi dan menentukan nilai keberhasilan ya pelaksanaan tugas karyawan. Ya. Jadi untuk menentukan standar keberhasilan seseorang atau seorang guru itu misalkan ya harus ditetapkan standar-standar. Jadi ada nilai-nilai yang diestimasikan kita untuk menentukan standar keberhasilan seseorang di dalam suatu instansi atau perusahaan. Kemudian indikator yang ketiga itu untuk membandingkan realisasi nyata dengan standar yang akan dicapai oleh karyawan. Jadi penilaian prestasi kerja ini untuk membandingkan bagaimana kinerja seseorang di dunia nyata dengan kinerja dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian indikator yang keempat yaitu dilaksanakan oleh pimpinan dan hasilnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Jadi penilaian prestasi kerja ini dilakukan oleh manajer, ya, atau kalau di sekolah itu dilakukan oleh sekolah-sekolah, ya, kemudian orang-orang yang di atasnya lagi, pejabat yang ada di atasnya lagi, dan hasil dari penilaian prestasi kerja ini untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil setelah dilakukan penilaian prestasi kerja. Ya. Kemudian manfaat dan tujuan penilaian prestasi kerja.
Ya, yang pertama, ya, manfaatnya itu bagi pegawai atau karyawan, yaitu untuk memberikan umpan balik berupa kemampuan, kekurangan, dan potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana pengembangan karir. Ya, jadi bagi seorang karyawan atau bagi seorang guru, penilaian prestasi kerja ini ya, merupakan umpan balik ya. Jadi kepala sekolah menilai bagaimana kinerja seorang guru ini, menilai bagaimana kemampuannya, kemudian apa memberitahu apa-apa yang menjadi kekurangannya dan potensi apa yang ada di dalam diri individu ini yang perlu untuk ya digali lebih dalam dan dikembangkan. Ya, kemudian manfaat bagi organisasi. Ya, jadi penilaian prestasi kerja ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan ya tentang berbagai hal seperti kebutuhan program, rekrutmen, pelatihan, dan seleksi, kemudian penempatan dan promosi. Jadi penilaian prestasi kerja ini bermanfaat untuk perusahaan ya untuk menentukan ya kira-kira dengan kinerja pegawai yang mungkin kurang baik. Ya, jadi program apa kira-kira yang cocok untuk mengubah situasi tersebut. Kemudian ya kira-kira pegawai ini ya butuh skill apa ya. Jadi mereka dibutuhkan mereka dikasih program-program yang bisa menunjang pengembangan skill tersebut. Kemudian pelatihan apa yang harus diberikan kepada para pegawai ya yang mereka butuhkan sesuai dengan skill mereka masing-masing. Jadi semua itu asalnya dari penilaian prestasi kerja itu sendiri. Ya. Kemudian tujuan ya, tujuannya apa untuk melakukan penilaian prestasi kerja ini? Yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Jadi itu ya tujuannya kita melakukan penilaian ini ya supaya kita mengetahui ya, informasi yang akurat dan valid ya berkenaan dengan perilaku atau kinerja dari individu tersebut. Ya, bagaimana kinerjanya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan informasi yang sudah kita dapatkan atau tidak. Ya, kemudian tujuan khususnya yaitu secara khusus tujuan dari penilaian prestasi kerja itu sendiri yaitu untuk kebutuhan evaluasi dan pengembangan. Ya, jadi kalau misalkan di perusahaan ya penilaian prestasi kerja ini dilakukan yaitu untuk kebutuhan evaluasi. Jadi semua pegawai itu akan dievaluasi kinerjanya seperti apa, apakah sudah masuk pada skala yang baik, uh, kurang atau pada skala yang cukup. Ya, jadi kalau misalkan rate pegawainya itu sudah bagus, ya pengembangan apa yang akan dilakukan ke tahap berikutnya. Ya, kemudian ya metode ya atau cara penilaian prestasi kerja. Jadi metode penilaian prestasi kerja ini bisa dilakukan um, dengan berbagai cara ya, tergantung dari um, kondisi suatu instansi tersebut. Ya, efektif dan efisiennya seperti apa. Ya, yang pertama, secara kebetulan atau tidak sistematis. Nah, ini cukup berbahaya karena kadang data atau penilaian yang kita lakukan itu tidak begitu valid ya. Ya, metode atau penilaian prestasi kerja ini secara kebetulan ini ya bisa jadi ya kita melakukan penilaian itu secara langsung. Mungkin secara langsung kita memberikan komentar ya dengan tujuan memberikan penilaian ya. Jadi ini tidak sistematis ya. Ya, kemudian adapun metode tradisional yang sistematis mengenai penilaian prestasi kerja ini yaitu ada sistem perankingan, kemudian ada perbandingan karyawan dengan karyawan, ada teknik grading, kemudian skala grafis dan checklist. Ya, kemudian metode penilaian prestasi kerja yang berikutnya yaitu penilaian berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi mungkin di sini pimpinan telah menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi, kemudian dievaluasi ya, dibuatkan instrumen penilaian berdasarkan tujuan-tujuan yang akan
yang ingin dicapai, ya, tujuan yang akan atau yang ingin dicapai. Kemudian ada pun kendala dalam penilaian prestasi kerja ini, yaitu adanya kendala halo efek, ya, dan tolak ukur penilaian. Ya, maka indeks prestasi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi kendala halo efek ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang penilai karena umumnya penilai itu cenderung akan memberikan indeks prestasi, ya, indeks prestasi yang baik bagi karyawan, ya, yang bagi karyawan yang dikenalnya atau misalkan sahabatnya. Kemudian sebaliknya terhadap karyawan yang mungkin kurang dikenal, penilai ini cenderung memberikan indeks prestasi yang sedang atau kurang. Ya, dan penilai yang sering mendasarkan penilaiannya atas dasar suka atau tidak suka, like or dislike, ya, bukan atas dasar salah atau benar. Jadi ini juga merupakan kendala dalam penilaian prestasi kerja. Ada ya karena mungkin dianggap ya pimpinan itu lebih dekat dengan mungkin karyawan tersebut sehingga diberikan nilai yang baik. Kemudian dengan pegawai yang lain ya mungkin dikasih nilai yang kurang karena mungkin dia tidak mengenal orang itu. Padahal seharusnya penilaian prestasi kerja seharusnya tidak didasarkan pada hal tersebut. Harus benar-benar sesuai dengan data atau informasi yang valid dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Ya, kemudian ya apa saja kunci sukses dalam melaksanakan evaluasi kerja? Yang pertama itu, ya, fokuskan pada perilaku bukan pada orangnya. Jadi sebagai seorang pimpinan, ketika melaksanakan suatu evaluasi kerja, ya, kita perlu untuk fokus pada perilaku atau kinerja individu tersebut, bukan pada orangnya, ya. Ya, bukan karena dia teman kita, bukan karena dia keluarga kita, ya, tapi memang penilaiannya itu harus berdasarkan dengan kinerja individu tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status, ya, jangan sampai seorang kepala sekolah atau seorang pejabat ya melakukan penilaian itu ya karena melihat dari status pegawai tersebut. Dia misalkan di sekolah mungkin dia masih honorer atau misalkan dia sudah seorang PNS, ya. Ya, tapi kita berusaha untuk melakukan penilaian itu sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan realitas yang ada. Kemudian hindari melakukan kesalahan-kesalahan dalam penilaian. Ya, jadi instrumen-instrumen penilaian yang sudah kita tetapkan sebelumnya, ya, kita usahakan untuk memberikan nilai ya sesuai dengan realitas yang ada, ya, sesuai dengan nilai kinerja karyawan itu di lapangan. Kemudian menjadi pendengar yang baik, ya, mendengarkan informasi ya dari pegawai-pegawai yang lain, kemudian tidak ya kita berusaha untuk menghindari ya terjadinya halo efek tadi. Ya, kemudian bagaimana kunci sukses melaksanakan evaluasi kerja yang kelima, yaitu mencari berbagai sumber informasi kinerja karyawan. Ya, semakin banyak data, ya maka semakin valid pula informasi yang kita peroleh. Jadi ketika melakukan penilaian prestasi kerja atau ketika melaksanakan evaluasi kerja ini, harusnya kita mengumpulkan banyak informasi ya, bukan hanya dari satu sumber saja, tapi banyak sumber-sumber yang lain. Kita bertanya ke rekan kerjanya mengenai seseorang ini, misalkan terhadap individu ini. Ya. Kemudian mungkin kita perlu melakukan checklist untuk mengisi instrumen-instrumen penilaian evaluasi tersebut. Ya, kemudian bertanya kepada rekan kerja yang lain, bertanya kepada manajer mengenai individu ini. Ya, kemudian ingat bahwa evaluasi kinerja adalah proses yang berkelanjutan sehingga tidak harus dilaksanakan secara formal. Ya, jadi penilaian kinerja ini dia berkelanjutan. Jadi kalau misalkan di sekolah itu ya setiap semester atau setiap berapa triwulan itu mungkin perlu dilakukan evaluasi, ya, evaluasi pegawai.
Ya, atau mungkin di perusahaan, di instansi-instansi lainnya, ya tergantung kembali ke kondisi perusahaan itu sendiri. Ya, kemudian materi berikutnya yaitu tentang kompensasi. Definisi kompensasi ya, kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang ya, baik yang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Ya, besarnya kompensasi atau balas jasa ini telah ditentukan dan diketahui sebelumnya sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya penerimaan kompensasi yang akan diterimanya. Ya, kalau mungkin ya ada teman kita di sini mungkin dia lebih paham mengenai kompensasi ini di perusahaan. Ya biasanya itu kalau di proses rekrutmen karyawan itu biasanya kompensasi ini sudah dibicarakan di awal. Ya berapa besar kompensasi dalam bentuk apa? Ya itu sudah disampaikan terlebih dahulu kepada calon pekerja. Ya, atau misalkan di sekolah, ya guru yang mau masuk di situ disampaikan terlebih dahulu berapa gaji pokoknya dan kompensasi apa yang akan dia dapatkan. Kemudian jenis-jenis kompensasi ya ini ya kompensasi langsung ya berupa gaji, upah dan upah insentif. Kemudian kompensasi tidak langsung berupa kesejahteraan karyawan, misalkan eh, apa ada jaminan kesehatan, ya jaminan hari tua, kalau misalkan untuk PNS, ya dan banyak jaminan-jaminan lainnya. Ya, kemudian tujuan pemberian kompensasi ya sebagai ikatan kerjasama. Ya, jadi kompensasi ini ya cukup mengikat ya antara seorang pekerja dengan perusahaan. Ya, jadi semakin baik kinerja kita dalam suatu perusahaan, ya maka kompensasi yang akan kita terima juga ya, bisa sebanding ya. Kemudian ya untuk kepuasan kerja ya dan sebagai motivasi ya jadi kompensasi itu cukup memberikan motivasi bagi seorang karyawan. Ya, kemudian untuk stabilitas karyawan dan peningkatan disiplin. Ya, kemudian metode kompensasi. Ya, kompensasi tunggal yaitu suatu metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya kompensasi berdasarkan ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki. Kemudian metode jamak yaitu merupakan metode pemberian kompensasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, sifat dari pendidikan formal, ya bahkan hubungan keluarga ya. Jadi di metode jamak ini melihat banyak faktor ya, bukan hanya dari segi pendidikannya saja ya, misalkan dia S1 dia mendapatkan gaji pokok sebesar ini dan jaminan-jaminan yang lainnya. Ya, tapi kalau metode jamak ini banyak faktor yang dipertimbangkan ya. Mungkin dari sifat pekerjaan itu sendiri ya, ada pekerjaan mungkin yang ringan sampai ya pekerjaan yang sifatnya berat. Kemudian sistem kompensasi yang efektif itu harusnya mempertimbangkan ya dua hal ini. Ya, sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada. Ya, dan sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Ya, jadi sistem kompensasi harus bisa melihat ya misalkan ada pekerjanya yang mungkin butuh untuk biaya kesehatan ya. Jadi harus tanggap terhadap situasi yang ada. Kemudian sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Jadi kompensasi yang diberikan ini ya bisa untuk memberikan motivasi untuk karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Ya, kemudian materi yang ketiga yaitu promosi jabatan. Jadi menurut Clipo 1982, promosi jabatan itu adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
Ya, kemudian menurut Sikula, promosi adalah suatu perpindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan baik peningkatan upah maupun peningkatan status. Jadi, dari kedua definisi ini dapat kita ketahui bahwa promosi jabatan itu perpindahan jabatan dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain, ya baik itu melibatkan peningkatan upah maupun hanya berupa peningkatan status. Ya. Kemudian apa saja tujuan dari promosi jabatan? Yang pertama itu untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Jadi, misalkan di suatu perusahaan ada karyawan yang cukup berprestasi, ya otomatis orang ini ya akan dipromosikan atau dipindah jabatannya mungkin dari yang pindah ke jabatan yang lebih tinggi karena prestasinya tersebut. Kemudian tujuan yang kedua menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya. Ya, tujuan dari promosi jabatan ini ya untuk menimbulkan kepuasan pribadi di dalam diri individu tersebut ya dan untuk kebutuhan ya kebanggaan status sosial juga. Ya, kemudian untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja. Jadi seorang karyawan itu akan manusiawi ya, akan sangat bersemangat ya bekerja ya ketika dia tahu ketika saya melakukan ini dan sudah sampai di tahap yang sudah ditentukan, maka saya akan mendapatkan promosi jabatan. Ya, jadi ada step by step yang harus dia lakukan ya untuk mendapatkan promosi jabatan itu sendiri sehingga dia bisa lebih bersemangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya, kemudian memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ya, jadi seorang karyawan itu tidak hanya stuck pada satu kondisi, tetapi dia senantiasa untuk mengembangkan karirnya, ya mengembangkan kreativitasnya dan melakukan berbagai inovasi-inovasi, ya agar penilaian kinerjanya itu bisa lebih baik dan ya mendapatkan promosi jabatan sendiri. Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Jadi tujuan dari promosi jabatan ini ya ketika ada suatu jabatan di suatu perusahaan itu mungkin ada yang kosong ya jadi bisa diisi oleh orang lain. Ya, kemudian mempermudah rekrutmen. Ya, mempermudah rekrutmen biasanya pada tahap rekrutmen ya juga akan disampaikan ya bahwa ya nanti ketika kinerjanya baik begini ini ya mereka akan diberikan promosi jabatan. Kemudian untuk memperbaiki status karyawan ya mungkin sebelumnya dia hanya sebagai sekretaris ya tapi ketika kinerjanya bagus ya maka dia akan bisa dipromosikan ya naik ke level berikutnya seperti manajer ya. Ya, kemudian apa saja syarat-syarat karyawan yang dapat dipromosikan? Ya, yang pertama itu jujur ya, karyawan yang jujur, kemudian karyawan yang disiplin, memiliki prestasi kerja yang baik, kemudian mampu untuk bekerja sama yang baik ya, kecakapan kerjanya juga baik, loyal kepada organisasi, memiliki sikap leadership atau kepemimpinan yang baik, kemudian yang komunikatif, kemudian punya tingkat pendidikan yang memadai. Kemudian jenis-jenis promosi jabatan. Ya, yang pertama itu promosi sementara ya, kenaikan jabatan kepada karyawan sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Misalkan ada jabatan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu lembaga pendidikan yang ada kekosongan, ya jadi bisa jadi langsung digantikan oleh orang lain untuk sementara waktu, ya sambil menunggu ada pengganti yang lebih dianggap lebih mampu untuk memegang jabatan ini. Jadi itu dikenal sebagai promosi sementara.
Kemudian promosi tetap, menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Ya, jadi promosi tetap itu ketika seseorang memiliki kinerja yang baik dan memenuhi syarat-syarat tadi, ya, dan ketika dia dipromosikan maka ini dikenal sebagai promosi tetap karena dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk dipromosikan. Kemudian yang ketiga yaitu promosi kecil, ya, menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit dan meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang dan tanggung jawab. Jadi mungkin ada orang di suatu instansi, ya, dia dari jabatan yang mungkin tadinya tidak begitu sulit, ya, ke jabatan yang sulit dan meminta keterampilan tertentu. Ya, ya, tapi dia tidak berhak untuk mengambil wewenang atau tanggung jawab. Ya, kemudian ya, yang keempat dan yang terakhir yaitu promosi kering, yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dengan disertai tanggung jawab wewenang, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Ya, jadi mungkin ada seseorang yang dinaikkan jabatannya, ya, dikasih tanggung jawab yang lebih, tetapi tidak disertai, ya, gajinya tidak naik atau upahnya tidak bertambah. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.